beragam-ragam budaya, berbagai macam agama. Kita dilahirkan di bumi yang sama, berbeda-beda suku bangsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMS 1 Kelupang Barat atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMS 1 Kelupang Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehubungan waktu telah menunjukkan saatnya acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu diseminasi budaya positif, acara yang ketiga yaitu berbagi praktik baik, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Musli SPDI. Kepada Bapak Musli kami persilakan. Mari kita mengawali acara ini dengan berdoa, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ilmu. Pada kali ini yang Muslim mohon izin pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Musli. Acara yang selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif. Untuk acara ini kami persilakan kepada Bapak Andresman Sitomorang. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Perkenankan saya hari ini ingin menyampaikan materi tentang budaya positif, Bapak Ibu ya. Mungkin kita fokus ke smartboard ya. Budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif adalah budaya positif sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Jadi nanti pada penerapannya kita akan memainkan peran sekaligus mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Ya, kita ke permainan Bapak Ibu ya. Ke permainan di sini. Di sini ada permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi itu berpasangan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya, dengan sebelah-sebelah. Tentukan yang harus mengepal. Mungkin yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang lebih enak mungkin yang sebelah kiri mengepal tangan kanannya ya. Yang teman sebelah kiri mengepal tangan kanannya. Yang teman sebelah kanan berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Jadi satu yang mengepalkan tangan kanannya, yang sebelahnya berusaha membuka sebisanya ya. Tapi yang punya tangan juga harus sebisanya juga mempertahankan agar jangan terbuka. Paham Bapak Ibu ya? Anda perlu menjaga benda lanjutkan. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, silakan kita dicoba ya. Saya beri waktu 1 menit ya, 1 menit saja. Silakan yang sebelah kanan mengepalkan tangan, yang kiri coba membuka tangan teman yang sebelah. Mungkin Mbak Ena yang mengepal. Pak Mus, ya silakan dicoba. Silakan dicoba. Yang punya tangan berusaha jangan sampai terbuka, tahankan terus. Ya. Ya, saya ada pertanyaan ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda
Anda, atau B menutup kepalan tangan Anda, mata Anda, atau B tetap menutup kepalan tangan Anda. Mungkin Anda bisa, tadi yang membuka siapa? Yang mengepal siapa? Mungkin ya Pak Naim. Pak Naim, apa alasan Anda mengepalkan tangan Anda? Alasan mengepalkan tangan? Iya. Alasan saya mengepalkan tangan untuk mempertahankan apa yang saya punya. Nah, kemudian teman saya mencoba membuka dengan bermacam cara. Akhirnya saya terpaksa membuka karena dalam keadaan sakit. Ya, sakit. Kalau seandainya tidak sakit, mungkin saya tidak akan membukanya dan akan terus mempertahankan. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Naim ya. Dia dalam posisi yang mengepalkan, mungkin dari yang membuka, dari yang mencoba membuka Ibu tadi Ibu membuka. Ya, silakan Ibu. Kenapa Ibu mencoba membuka? Saya mencoba membuka kepalan tangan teman saya adalah ingin menggoyahkan keyakinannya dia. Dia merasakan kalau dia bisa mengepalkan sampai akhir, lalu saya coba untuk membukanya agar dia mau menyerah dengan keyakinannya dia. Oh, ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Yanti ya. Nah, di sini ada pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangannya? Mungkin dari sini bisa ya menjawab. Silakan. Yang memegang kendali tepat kepalan tangan siapa sebenarnya? Oh, jadi yang memegang kendali itu adalah teman kita tadi, Pak Musli ya? Yang memegang kendali kepalan tangan siapa? Pak Musli. Yang tadi tangan siapa yang dibuka? Oh ya, jadi yang tadi tangan Pak Muslim ya. Oh ya. Terima kasih ya. Jadi dari analogi tadi permainan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya yang memegang kendali adalah yang mengepalkan tangan. Entah dia kalah atau menang, tetap yang memegang kendali adalah yang mengepalkan tangan. Nanti ada hubungannya ke penerapan disiplin, Bapak Ibu ya. Disiplin positif. Jadi sangat berbeda antara disiplin dan disiplin positif. Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada pertanyaan, apa makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu yang sehari-hari berhadapan dengan siswa ya, yang selalu menerapkan disiplin, bisa menjelaskan versi Bapak Ibu ya. Silakan, siapa yang bersedia? Ibu Sudiwi mungkin ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna disiplin bagi ulun pribadi ya, itu adalah menerapkan peraturan yang harus ditaati oleh orang atau siswa ya, agar siswa itu benar-benar mengikuti peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Kalau itu yang berlaku di sekolah dan itu yang harus ditaati oleh siswa. Itu menurut ulun kalau disiplin. Ya, terima kasih Ibu Dewi ya. Ya, mungkin dari bapak-bapaknya, Pak Madi, silakan Madi. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya untuk makna disiplin dalam konteks luas secara umum disiplin adalah sebuah rasa tanggung jawab bagaimana kita berpegang teguh pada hal-hal yang kita lakukan terhadap peraturan yang sudah kita buat, baik terhadap diri sendiri maupun peraturan yang sudah dibuat oleh orang lain, dan kita sepakat untuk melaksanakan apa yang kita kerjakan tersebut. Salah satunya misalkan saja disiplin dalam artian kita di luar di masyarakat kita wajib membuang sampah pada tempatnya.
sesuai, misalkan sampahnya ada sampah khusus plastik, sampah khusus botol, kaca dan sebagainya, dan kita disiplin bisa tahu bahwa kita membuang sampah ini di tempatnya masing-masing. Nah, dalam program ikut sekolah, makna disiplin artiannya khususnya terhadap siswa, bagaimana kita disiplin terhadap peraturan sekolah, baik dari peraturan kesepakatan kita di kelas, kesepakatan internal sekolah, dan kita terus melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap aturan yang berlaku dari aturan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mati. Mungkin ada lagi Pak Musli, silakan. Terima kasih. Mungkin kalau menurut saya makna dari disiplin itu adalah menumbuhkan sikap taat dan patuh terhadap suatu aturan, sehingga membentuk karakter pribadi yang baik untuk diri seseorang tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Musli. Kita lanjut ke slide berikutnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu bisa merenungkan tadi pengertian disiplin. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan oleh pihak manapun, tapi hadir dari dalam diri manusia itu sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada ilustrasi ya, ilustrasi kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu ya? Ini ilustrasinya anak SD Bapak Ibu ya, tapi mungkin bisa dikoneksikan ke murid-murid kita yang SMA. Mungkin ada bapak-bapak yang bisa atau ibu-ibu yang bisa memberi pencerahan tentang kasus ini. Apa yang akan Anda lakukan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Apa yang akan Anda lakukan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Siapa? Oh ya, Pak Maman. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, si Agus ini perlu kita tanyai atau kita panggil. Kenapa sampai melakukan ibaratnya itu pemalakan makanan? Nah, mungkin dari rumahnya seperti apa atau karakternya kayak apa di sekolahan sehingga Agus melakukan itu. Kalau menurut saya, kita tidak bisa memvonisnya, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Apakah kamu tidak makan di rumah atau kamu tidak diberi bekal oleh orang tua, atau juga dia tidak punya orang tua? Harus kita gali dulu. Apabila sudah kita mengetahui permasalahannya,
Nah, baru kita coba memberikan solusi. Nah, dengan solusi misalnya dia, oh saya di rumah tidak punya makanan Pak, terpaksa saya lakukan. Nah, solusi kita kayak apa sebagai guru? Kalau kita mempunyai kelebihan, kita bisa membantu agar jangan sampai merugikan anak yang lain. Atau misalnya dari pihak sekolah bisa memikirkan jangan sampai anak tersebut melakukan kegiatan tadi. Seandainya itu misalnya dari rumah, kalau memang karakternya paling tidak kita harus membimbingnya untuk jangan melakukan perbuatan seperti itu, karena perbuatan itu juga merugikan teman-temannya. Nah, begitu pendapat saya. Oh ya, terima kasih Pak Maman. Mungkin dari meja yang sebelah depan ya, Ibu Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemungkinan seperti Pak Maman tadi, kita harus mengetahui dulu seluk-beluk anak itu bagaimana. Ditanya dulu ke tempat siswanya itu, kita dudukkan berdua dengan dia, biar kita tahu apa penyebab dari semua itu. Karena penyebabnya terkadang faktor orang tuanya tidak ada seperti itu, karena anaknya terpaksa meminta atau memaksa temannya untuk mengambil bekal itu tadi. Jadi solusi kita itu perlahan lah Pak, untuk membimbing dia biar dia akan berubah. Misalnya jarnya ulun kada disangui mama pang di rumah karena faktor ekonomi. Nah, jadi kita bimbing dia bagaimana caranya. Nanti jangan lagi nak seperti itu, karena itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan juga merugikan orang lain. Mungkin itu aja Bapak yang bisa ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jun. Mungkin ada yang lain dari meja yang sebelah kanan. Iya Pak, terima kasih. Mungkin saya hampir sama aja dengan pendapat teman-teman sebelumnya, bahwa bagaimana kita menyikapi anak jika kita menemukan anak yang seperti tadi ya. Jadi pertama-tama kita mungkin harus mencari tahu seperti apa kondisi anak tersebut, baik dari kondisi keluarganya bagaimana atau lingkungannya seperti apa. Baru kemudian kita baru bisa menentukan sikap kita terhadap anak tersebut. Entah itu bagaimana, jelasnya nanti setelah kita lakukan pendalaman terhadap anak tersebut, baru bisa kita menentukan langkah-langkah berikutnya seperti apa. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saila. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi betul semua ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Maman, Ibu Jum, Pak Zainal, bahwa kita harus mencari tahu dulu ya apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Ya, selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah karena motivasinya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada alasan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ya di kejadian anak-anak kita, misalnya si A datang tepat waktu, takut karena dia mendapat hukuman lari misalnya. Nanti kalau dia sampai sekolah terlambat,
daripada lari, dia akhirnya tepat waktu. Itu salah satu contoh dari untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu motivasinya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini mungkin juga dapat Ibu bisa temukan di anak kita, misalnya dia menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu, ya, supaya dapat nilai tambahan, misalnya seperti itu ya. Jadi motivasinya supaya mendapatkan imbalan dari gurunya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang terakhir itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasinya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi timbul dalam dirinya sendiri bahwa itu yang harus dilakukan, dan itulah yang akan kita tindak lanjuti berkenaan dengan tujuan disiplin positif. Jadi bukan karena, jadi itu Bapak Ibu bisa membedakan apa itu disiplin, apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah yang timbul dari diri anak itu sendiri, bukan karena mau dapat imbalan, bukan karena takut itu hukuman. Jadi itu yang akan kita kembangkan pada materi selanjutnya. Ya, ini ada sedikit interaksi ya, nanti saling interaksi kita bahwa mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi berbeda Bapak Ibu ya. Yang mana hukuman, mana yang konsekuensi. Di situ ada frasa ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Naim, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Ada yang lain? Ya, betul Pak Naim ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu termasuk hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Misalnya ada kasus siswa kita mencoret-coret mejanya, terus datang Pak Maman lalu dia menyuruh anak itu untuk membersihkannya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Pak Doni? Itu konsekuensi. Iya, konsekuensi ya, sepakat kita ya, konsekuensi Bapak Ibu. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Saya ulangi lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada yang bisa membantu saya? Termasuk hukuman Pak? Ya, hukuman ya. Setuju? Sepakat? Ya. Selanjutnya, menggunakan kertas tugas teman yang telah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya si Agus mencoret-coret kertas punya temannya, terus gurunya datang menyuruh mengganti. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, Bapak Ibu sudah bisa semua ya. Kita jadi Bapak Ibu, di sini ada beberapa kasus ya yang harus kita perhatikan cara penyelesaiannya, atau kita mendiagnosa apa yang menjadi kebutuhan dari si anak. Yang pertama mungkin kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku bakal jepit rambut baru. Ya, yes, Pak Zainal ya. Ya Pak, terima kasih. Melihat Dinda ini yang
menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Rani gurunya. Jadi benci itu karena ibu guru Rani itu tidak menyapanya hari ini, padahal Dinda ini pakai jepit rambut baru. Jadi menurut saya di sini adalah cinta dan kasih sayang. Dan mungkin terjebak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Enam. Yang lain sependapat nggak? Ya, dari analisa bersama ya kita sepakati bahwa itu adalah kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumahnya sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu dan ibunya. Menurut Anda Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika dilakukan seperti ini? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ya, ibu-ibunya ini yang lebih peka lainnya ibu-ibu nih. Silahkan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Silakan Ibu Ella. Kalau menurut pendapat saya di sini kan Dindanya sebal karena gambarnya tidak rapi tapi malah diperlihatkan ke teman-temannya. Itu kayaknya masuk ke bagian penguasaan. Jadi itu aja lah. Pokoknya penguasaan. Ya, penguasaan ya. Ada yang lain? Silakan berpendapat kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Lihat dari kasusnya Dinda sebel karena gambarnya tidak rapi dan malah ibu gurunya menunjukkan ke teman-temannya di depan kelas. Menurut sudut pandang saya ini masuk ke kesenangan. Karena apa? Mungkin si Dindanya merasa senang atas gambar hasilnya digadai karyanya, tapi ibu gurunya malah menunjukkan ke teman-temannya di depan kelas dan mungkin mungkin si Dindanya merasa sebel kan Pak gitu karena kesenangannya yang awalnya senang merasa aku mungkin teman-temanku suka main gambarku, ibu guru suka, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu Pak. Seperti barang kita ini tidak sesuai. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Madi. Mungkin ada lagi yang lain? Oh ya, Pak Naim. Melihat dari kasusnya ya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas, teman-temanku di depan kelas. Menurut ulun ini masuk ke kebebasan. Jadi kebebasan dia untuk menggambar terhalang oleh karena gurunya nunjukin kepada teman-temannya bahwa gambarnya tidak rapi. Tapi sebenarnya dia perlu kebebasan untuk mengekspresikan dirinya lewat gambar. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Naim. Mungkin ada lagi? Silahkan Pak Muslim. Terima kasih. Kalau melihat dari kasus ini, Pak, saya sependapat dengan Ibu Elanti. Iya, karena ini sepertinya ibu gurunya yang memiliki kekuasaan. Nah, jadi aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, seolah ibu gurunya ini yang punya kuasa dalam hal ini ya kasus.
penguasaan Pak. Terima kasih. Ibu yang nanti apa? Penguasaan. Mungkin ada yang lain. Silakan Bu. Silakan berpendapat. Ya, kalau Ulun setuju dengan Ibu Ella, karena menurut Ulun si Dinda di sini merasa mungkin dirinya itu sempurna gitu. Tapi pada suatu saat dia gambarnya nggak bagus. Nah itu bagi dia itu adalah aib. Lalu gurunya memperlihatkan kepada teman-temannya sehingga dia malu kekurangannya dia dilihat oleh orang lain. Jadi kalau menurut Ulun ini lebih kepada kekuasaan, power ya, persepsi dari Dindanya. Saya seperti itu. Iya, ada lagi. Tadi ada Pak Paman. Ya, kalau menurut saya, seandainya kita kembali ke umur seperti Dinda, kita akan merasa senang ya kalau gambar kita ditampilkan tapi kenyataannya beda, sehingga membuat kita kesal. Itu aja sih dari saya. Saya setuju dengan pendapat Pak Madi. Iya, Bapak Ibu bebas berpendapat. Nanti pada masanya akan setelah kita mengalami materi ini selanjutnya, ini sengaja dibikin supaya kita bingung ya. Nanti setelah kita melanjutkan akan tahu apa yang sebenarnya. Ya, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Ini kasus yang ketiga. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Nani, gurunya. Maka dia suka benci sekali dengan gurunya ya, tiap hari nangis. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, denger ibu gurunya aja. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dindanya ya, bukan ibu gurunya. Mungkin Ibu Mia. Terima kasih. Mungkin menurut Ulun itu termasuk ke dalam kan Dindanya itu bosan dengan pelajaran yang ibu gurunya itu aja, jadi dia tuh bosan. Jadi menurut Ulun itu masuk ke kesenangan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mia. Mungkin ada yang lain silakan. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Kalau dari kasus ini Pak, sepertinya aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, kata si Dinda kan, dengerin ibu guru aja. Jadi dia ini masuk ke kebebasan Pak, kebetulan untuk kebebasan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Muslim. Mungkin ada yang lain. Ibu Tiwi, silakan Ibu Tiwi. Ya, terima kasih. Ulun setuju sekali dengan pendapatnya Pak Muslim ya, karena dia merasa jenuh dan bosan ya. Jadi perlu hal lain yang membuat dia senang. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bebas berpendapat. Pak Joni mungkin ya, silakan. Kalau menurut Ulun Pak, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kalau menurut saya dari kasus ini mungkin masuk ke kesenangan Pak. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Ada yang ikut menambahkan? Oh silakan, saya. Ya, melihat kasus ini, aku bosan, masa belajarnya cuma begitu-begitu aja. Jadi dari sini saya melihat si anak ini pengen sesuatu pembelajaran itu yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini terkait dengan kesenangan kalau menurut saya. Terima kasih Pak Zainal. Sama seperti tadi ya. Nanti kita akan menyimpulkan
setelah materinya berlanjut. Materi selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Apakah itu sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kita akan ulas satu persatu dan nanti diminta kesediaan Bapak Ibu untuk memerankan apa yang menjadi posisi kontrol guru tersebut. Yang pertama itu penghukum. Penghukum adalah guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata. Contoh perkataan guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum adalah patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghatik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat, ya. Mungkin ya ini saya minta kesediaan Bapak Ibu gurunya untuk memerankan, ya. Kayaknya ini nggak perlu murid ya kan mengajarnya. Silahkan dari Pak Naim mungkin yang ahli peran. Maaf Pak, saya rasa belum bukan tipe penghukum, jadi mungkin agak sulit untuk memerankannya. Tapi akan saya coba Pak. Menggunakan kata-kata itu ya Pak. Silakan, terserah yang terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kamu ini keliling lapangan 7 kali. Terima kasih. Ya, penuh penjiwaan Bapak Ibu. Belum sarapan. Nah ini ada misalnya ya, kemungkinan murid marah dan berdendam atau bersifat agresif. Bila jadi sudah mulai duduk, murid tersebut akan mencoret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sebelum sekolah murid mengingat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut menggunakan paku. Ya. Yang kedua tipe posisi kontrol. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Barangkali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki nilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk ini mungkin Pak Maman ya, supaya bisa memberi gambaran ke teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba dan berusaha untuk memerankan ini. Sebenarnya ini perlu ekspresi juga, perlu melihat kesalahan dulu ya. Oh yang begini ya. Boleh berdiri Roman, boleh? Oh berdiri bisa deh. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Kasihan orang tuamu melahirkan kamu, memelihara kamu, menjaga kamu, menyekolahkan kamu sampai sekarang. Teganya kamu berbuat seperti itu. Apakah kamu ingin seperti maling kundang? Ya,
untuk selanjutnya jangan diulangi lagi ya. Nah, semoga kejadian hari ini bisa menjadi manfaat untuk esok harinya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Iya, jangankan murid saya mau nangis ya. Terima kasih Maman ya. Analisanya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan terasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, selanjutnya posisi kontrol guru yang ketiga sebagai teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Ya, bisa dibayangkan ya. Dan mungkin untuk posisi kontrol ini saya minta Ibu Ella ya. Ya. Tapi tidak menggunakan kata-kata itu nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa ya. Kalau saya beberapa kali di posisi teman adalah ketika ada problem antara satu teman dan yang lainnya akan saya. Ada masalah apa? Cerita dulu sama saya, kita selesaikan bersama. Itu kadang saya ambil dulu perhatiannya mereka ke saya, terus saya ajak bicara dengan pelan. Maunya bagaimana? Nanti saya bantu bereskan, tapi ayo bersama-sama maunya bagaimana? Gitu kalau saya. Ya, tuntas guru yang luar biasa ya. Kita analisa ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Berarti hanya ada kemungkinan guru itu akan lebih istimewa ya dibanding guru lainnya, dan dia akan bersifat membeda-bedakan. Selanjutnya posisi kontrol guru yang ketiga sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan diajukan, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang sering diucapkan oleh guru pemantau. Mungkin untuk posisi kontrol guru yang ini kita mintakan
Pak Muslim ya, sebagai pemantau. Ya, dia berpatokan ke peraturan. Oke, terima kasih. Kenapa kamu terlambat? Kamu tahu kalau kamu terlambat itu sanksinya apa? Tentunya kamu kena poin ya. Oke, kali ini kamu poinnya 5 dan silakan menyapu halaman. Ya, ya, persis sekali ya, persis. Yang memantau ini dia akan menjadikan peraturan atau sanksi atau hukuman sebagai pengingat ya kepada si siswa. Yang terakhir, posisi kontrol guru yang kelima, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua fungsi tersebut yang terutama. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang. Ya, mungkin untuk yang posisi kontrol ke 5 ini manajer ya, ada yang bersedia memerankan. Mungkin dari Ibu Julianti ya. Dalam memerankan ini boleh nggak minta bantuan sama teman yang lain? Oh, silakan. Oh, boleh. Sampai nomor. Kasih dia, Pak. Kamu bolos lagi hari ini? Iya, tadi kalau ngantuk Bu. Wow, begadang. Begadang? Kenapa begadangnya? Tadi itu teman datang. Nah, saya nggak enak Bu, saya tinggal tidur sampai dia pulang. Baru saya tidur. Jadi jam 2, jam 3 malam baru tidur Bu. Kamu tahu kan, begadang tuh nggak bagus kan? Tahu kan? Iya, tahu. Nah, kamu juga tahu kan posisi kamu sebagai siswa harusnya gimana, datang ke sekolah gimana. Nah, kamu tahu tuh kamu harus tepat waktu. Sekarang kamu terlambat, ketinggalan tuh 3 mata pelajaran. Masa datangnya siang? Harusnya ngapain nih kamu nih? Ya, nanti Kalau terlambat harusnya ngapain? saya nanti nyusul Bu, pelajaran. Nanti tanyakan sama teman kamu ya. Kamu itu ketinggalan tugas apa aja. Tanyakan sama teman kamu, terus kumpulkan ke gurunya. Terus ngomong sama baik-baik sama gurunya. Pak, Bu, mohon maaf, belum tadi saya lambat, tapi udah ngerjakan tugas, sudah ngajar.
Kalau ada teman cuekin aja. Oh gitu. Dan terus kita harus menghargai tamu. Ya kamu yang harus bisa membatasi dong. Kalau orang sudah mengganggu waktu istirahat kamu harusnya tahu dong kamu harus bersikap gimana. Soalnya teman datang tuh ngajak main game. Ya harusnya kamu punya batasan sendiri kan. Jangan ngerasa nggak enak terus kalau nyakitin diri kamu sendiri. Ya, besok jangan lagi ya diulang ya. Ya sudah, silakan kerjakan tugasnya. Ya, terima kasih Ibu Zulianti dengan Pak Muslim ya. Kita lanjutkan teman-teman ke materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gorsen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Jadi Bapak Ibu tuangkan apa yang menjadi kesepakatan kelas Ibu di kelas masing-masing. Misalnya kelas 12A, tulis saja kesepakatan kelasnya apa. 12B, tulis saja kesepakatan kelasnya. Kan sudah bikin semua. Ya, silakan ditulis. Kemudian tahap kedua Bapak Ibu merubah menjadi kalimat positif. Kalau sudah kalimat positif ya sudah. Misalnya tadi sebelumnya dilarang terlambat, kan bisa dirubah menjadi datang tepat waktu. Nah, seperti itu kan. Kalau tidak boleh membawa HP. Ya silahkan kalau Ibu ya, kerja sama. Dari sini nanti kalau Ibu akan tahu apa itu keyakinan kelas. Oh ya, kesepakatan kelas itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah Bapak Ibu ya. Karena ada kasus begitu disuruh membuat kesepakatan kelas, mereka membuat sendiri, tidak mengambil atau tidak berdasarkan dari peraturan sekolah. Artinya kalau peraturan gubernur harus sesuai undang-undang, peraturan bupati harus sesuai peraturan gubernur. Ya, ada yang sudah? Dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya dulu Bapak ubah kesepakatan kelas atau tentang kelas menjadi kalimat positif.
kita lanjutkan Bapak Ibu. Sudah semua ya? Ya, dari kalimat positif itu Bapak Ibu diminta membuat nilai kebajikan dari pernyataan yang kamu buat. Misalnya siswa datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa kira-kira? Dari disiplin, ya. Disiplin. Jadi dari masing-masing kalimat positif itu Bapak Ibu cari nilai kebajikannya. Jadi suatu saat bila Bapak Ibu menghadapi kasus dengan anak, tidak menyebutkan tidak semua peraturan kamu telah melanggar ini, tapi hanya nilai kebajikannya saja Bapak Ibu. Nilai kebajikan dari tiap-tiap. Kalau nilai kebajikannya 2 dari satu pernyataan, silahkan tulis 2. Misalnya menghargai teman. Menghargai teman itu apa nilai kebajikannya? Kalau lingkupnya 3 tulis nilai kebajikannya. Tidak harus 1. Ya, di depan ada contohnya. Ya, kalau sudah nanti bergantian dari wali kelas 12B, 12A, 10 cerdas, 10 cermat mempresentasikan ya. Dari 10 cermat sudah ada? Ya, dari kelompok 12B, 12A sudah siap ya. Silahkan dipresentasikan, mau bersama-sama atau kelompok, silakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wali kelas. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dari wali kelas 12A dan di sini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, menghormati suasana kelas selalu terjaga tertib. Membuat suasana kelas selalu terjaga tertib, aman dan harmonis. Di sini maksudnya kebijakannya ada tanggung jawab dan menghormati orang lain serta komitmennya. Terus yang kedua, 10 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah harus berada di dalam kelas. Nah, ini berhubungan dengan komitmen serta tanggung jawabnya. Yang ketiga, kelas selalu rapi dan bersih. Sudah jelas ini berhubungan juga dengan tanggung jawab serta kesehatan untuk menjaga suasana kelas bagaimana selalu bersih dan rapi, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelasnya kotor atau bau-bau yang tidak enak dan sebagainya. Keempat, akhlak, adab, etika harus selalu tertanam dalam diri sendiri. Nah, ini selalu saya tekankan di kelas karena ini berhubungan dengan pertama berhubungan dengan diri sendiri, bagaimana siswa atau peserta didik harus menjaga akhlaknya, adabnya, etikanya, itu yang tertanam dulu sebelum kita belajar di kelas. Itu dulu yang harus tertanam dalam dirinya sendiri. Dan berhubungan dengan menghormati orang lain. Oke, itu saja Pak, 4 kesepakatan kelas dari 12A. Kalau kurang mohon kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wazir Pasha. Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya dari kelompok 12B, silakan. Terima kasih. Belum akan menyampaikan kesepakatan kelas 12B. Yang pertama, berdoa sebelum belajar dan saat pulang sekolah. Yang ditanamkan adalah dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini berdoa sebelum belajar, kami ada doanya khusus dibaca dengan nyaring satu kelas. Bagi yang non muslim cukup menghormati. Dan saat pulang sekolah juga kami membaca doa pulang sekolah agar ilmu yang dia dapat bermanfaat dan saat pulang selama sampai tujuan. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu dan pulang sesuai jadwal. Ini berkaitan dengan disiplin, ya, kedisiplinan. Kesepakatan yang ketiga, masuk tepat waktu ke kelas ketika jam pelajaran dimulai. Ini juga berkaitan dengan kedisiplinan. Yang keempat, berbicara dengan santun kepada guru dan teman. Jadi ini siswanya harus benar-benar menjaga perkataannya, jangan ada terdapat kata-kata yang tidak menghormati orang lain, kemudian kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik lah. Ini masuk pada menghormati diri sendiri dan orang lain. Kelima, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ini berkomitmen pada tujuan dari siswanya. Selanjutnya yang keenam, meminta izin jika ingin keluar kelas. Ini juga berkaitan dengan menghormati diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, memakai seragam dengan sopan dan rapi. Siswanya harus berkomitmen dan disiplin sesuai dengan peraturan sekolah, memakai atribut sesuai dengan ketentuan sekolah, cara pakaiannya, ya,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Ini untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ini adalah tanggung jawab. Menghindari tindakan bullying. Ini berkaitan dengan keselamatan dan menghargai orang lain. Yang ke-11, menggunakan ponsel hanya saat diperbolehkan demi keamanan kita ya, untuk keamanan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya, jangan sampai informasi yang tidak baik sampai keluar. Kemudian yang terakhir, bertanggung jawab atas tugas kepengurusan kelas. Ini berkaitan dengan tanggung jawab. Terima kasih. Iya, selanjutnya mungkin lanjutkan dengan kelompok dari kelas 10 cerdas. Dingin WC. Ya, terima kasih. Kelas 10 cerdas ini memiliki 5 peraturan atau 5 kesepakatan kelas. Yang pertama, mematuhi piket kelas sesuai jadwal. Nah, ini nilai kebajikannya adalah kesehatan dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, menggunakan HP ketika diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai kebajikannya, komitmen pada tujuan, dan keamanan. Selanjutnya, bersikap sopan santun dan berkata baik kepada siapapun. Ini mengandung nilai menghargai orang lain dan kesetaraan. Yang keempat, menggunakan sepatu di luar kelas. Ini berhubungan dengan tanggung jawab, komitmen pada tujuan, dan kesehatan. Yang berikutnya, yang terakhir, menjaga dan merawat fasilitas kelas. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan nilai tanggung jawab dan komitmen. Terima kasih. Yang terakhir dari kelas 10 cepat. Oke, terima kasih waktunya. Ini adalah kesepakatan kelas 10 cermat. Yang pertama itu tidak diperbolehkan memakai alas kaki di dalam kelas. Ini masuknya ke kebersihan dan kerapian. Kemudian yang kedua, memakai seragam dengan rapi. Nah, di sini masuk ke kerapian lagi, keseragaman antara satu teman dengan yang lainnya. Kemudian datang tepat waktu, ini masuk ke tanggung jawab siswa. Kemudian menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman di sini kemarin itu masukan dari saya pribadi, karena di sini bertujuan setiap temannya bersuara atau mereka mempunyai jawaban pada pembelajaran itu saya arahkan untuk diam dulu, didengarkan. Begitu maksud saya, untuk menghargai sesama teman ini, menghargai pendapat sesama teman maksudnya. Kemudian yang kelima itu menonaktifkan ponsel pada saat pembelajaran apabila kan terkadang itu ada sebagian guru yang saya misalnya bahasa Inggris memperbolehkan waktu pembelajaran bahasa Inggris itu kadang saya perbolehkan memakai handphone, tapi kata saya adalah tidak boleh diaktifkan sebelum saya kasih perintah, saya begitu. Jadi nonaktifkan sebelum gurunya mengarahkan untuk mengaktifkan ponselnya. Itu masuk ke komitmen dan keamanan. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu saya tekankan juga kepada siswa kelas 10 cermat. Mereka harus mengerjakan tugas tepat waktu, kata saya begitu. Itu masuk ke tanggung jawab kalian sebagai siswa. Kapan jamnya selesai, maka selesaikan. Tidak ada besok-besok, kata saya begitu. Kemudian yang nomor 7, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ini saya juga kemarin itu mendapat saya dari pribadi, dan alhamdulillahnya mereka menyepakati karena seringnya anak-anak menggunakan bahasa yang frontal. Kadang itu walaupun mereka berbicara ke sesama teman, cuman kadang bahasa-bahasa yang
tidak baik itu keluar karena terbiasa. Makanya saya cegah dengan minimal di dalam kelas jangan menggunakan bahasa yang frontal, kata saya, gunakanlah bahasa yang baik gitu. Makanya masuk ke menghargai sesama teman itu. Kemudian yang 8, menerapkan 3 hal itu maaf, tolong, dan terima kasih. Kata saya, biasakan untuk meminta tolong, meminta maaf, dan ucapkan terima kasih. Itu adalah salah satu untuk menghargai, kata saya begitu. Kemudian yang ke-9 yaitu menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, nah ini juga, keluar dan masuk kelas hanya dengan izin guru pada saat pembelajaran. Ini pengalaman dari yang sebelumnya, karena banyak siswa yang kadang keluar itu apa bahasanya ya, nyelonong kata apa bahasanya gitu, nah seperti itu. Jadi makanya saya terapkan kepada siswa bahwa mereka saat izin pun harus menggunakan bahasa yang sopan ketika memang mereka ada keperluan di luar kelas. Itu termasuk ke menghargai juga. Ya, terima kasih, itu kesepakatan kelas dari kelas 10 Cermat. Ya, terima kasih. Selanjutnya materi segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan kita lanjutkan ke tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya kata-katanya Bapak Ibu ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu salah satu yang harus diucapkan Bapak Ibu. Satu saat ada menemui siswa kita yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Itu mungkin kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Tidak yang biasanya langsung kita kamu ini misalnya ya, ini kita rumah ada mungkin dalam bahasa daerah kita ada bapak ada bapak gini tak jual salah misalnya ini dalam bahasa Indonesia, berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa-siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah itu. Cara menstabilkan siswa kita yang melakukan kesalahan. Jadi tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan masalah. Ini kata-katanya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi yang Bapak Ibu sudah susun, keyakinan kelas, nah, itu lingkup kecil. Kenapa harus disusun keyakinan kelas? Supaya kita tahu apa yang dilanggar, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita. Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan tentang segitiga restitusi. Selanjutnya saya akan menyampaikan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dan sudah saya upload ke YouTube. Marilah kita bersama-sama menyaksikannya. Silahkan diamati Bapak Ibu.
betul. Sekarang coba kita pikirkan ingatan kamu marah sampai membuka meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tepat sekali tindakan kamu, Erika. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, teman-teman. Ini kasus kedua Ibu ya, dengan murid kita yang bernama Yuda. Yuda dari Bapak sebelumnya laporan dari Tiket katanya kamu sering kata melambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Yuda, perbuatan seperti itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Yuda, kita cari solusinya bersama ya? Ya Pak. Yuda sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Yuda sering datang terlambat? Karena saya rasa saya sering berdatangan sebelumnya sampai jadi waktu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, karena buat saya sebagai teman waktu yang bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering terlambat. Iya itu, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak akan terlambat lagi di sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan berberadaptasi agar saya datang ke sekolah tepat waktu. Baik juga, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak harus bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak akan terlambat lagi di sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ya, silahkan ke kelas. Ya, demikian Bapak Ibu, dua kasus di mana saya melakukan terima kasih Bapak Guru. Tahap penyelesaian dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak mudah-mudahan dengan demonstrasi tadi Bapak Ibu pun juga dapat menerapkannya dengan siswa-siswa kita dengan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Ya. Saya rasa untuk acara diseminasi budaya positif kita hari ini telah selesai. Namun sebelum kita menutupnya, saya minta dari masing-masing kelompok, mungkin dari yang kelompok tadi bisa kembali lagi Pak Muslim dan Pak Senang, masing-masing kelompok merefleksi apa aja yang sudah kita dapat
dari materi budaya positif ini. Mungkin dari kelompok dari sebelah kiri si Pak Jody mungkin. Baik, terima kasih. Ya, mungkin setelah kita menyimak berdisiplin positif ya, dari awal, maka kita di sana sama-sama tadi melihat yaitu kita belajar masalah disiplin positif. Terus ada teori, kita melihat tadi ada teori motivasi. Terus kemudian selanjutnya ada sanksi, ada atau hukuman atau konsekuensi di sana. Nah, mana hukuman, mana konsekuensi kita sudah sama-sama melihat pada tayangan yang kita saksikan sama-sama. Terus ada lagi restitusi kontrol guru, tadi kita sama-sama menyimak di depan. Nah, kemudian ada lagi posisi kontrol guru. Nah, ada posisi kontrol guru sama-sama tadi kita juga sama-sama menyimak. Terus ada lagi kesepakatan kelas tadi. Nah, masing-masing wali kelas sudah menyampaikan kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas ini berkaitan dengan nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Tadi kita sudah lihat sama-sama. Mungkin itu saja, Bang Andres, yang bisa kami sampaikan. Mungkin Penaim bisa menambahkan. Siapa tahu yang lewat atau Saya rasa sudah hampir semua disebutkan ya. Mungkin hanya menambahkan tentang posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir yang tingkatan yang paling tinggi adalah manajer. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Naim. Selanjutnya dari kelompok yang di depan, silakan. Ya, terima kasih. Sama saja seperti yang disampaikan oleh teman-teman, tapi yang ingin ulun tambahkan di sini yang rasanya membekas sekali di saya adalah yang pertama mengenai kebutuhan dasar manusia. Selama ini mungkin kita udah tahu aja ini, tapi seandainya ini tidak ditayangkan tadi, mungkin kita tidak tahu kebutuhannya itu ada 5 ternyata. Nah, jadi saya di sini berpikir memposisikan diri sebagai orang tua dan juga guru, harusnya ulun bisa mengenali kebutuhan anak-anak ulun seperti apa. Terus yang kedua yang membekas sekali juga di ulun adalah mengenai posisi kontrol sebagai guru, dan ini juga valid jika kita lakukan sebagai orang tua. Di sini ulun merefleksi diri ulun sendiri, ulun berada dominan ya, berada di posisi kontrol sebagai apa di situ. Ulun yang tahu. jadi merefleksi diri sendiri. Jadi ulun apa ya istilahnya sudah punya pencapaian, ingin punya pencapaian. Yang mana yang harus ulun perbaiki, yang mana yang harus ulun hilangkan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Zul. Mungkin dari kelompok yang mau nambahkan, silakan Bu Bella. Oke, terima kasih waktunya. Alhamdulillah saya untuk yang kita bahas hari ini banyak sekali ternyata hal-hal yang apa ya bisa saya ambil. Terima kasih banget kepada Bapak Andes untuk berbagi praktek baiknya, banyak sekali yang bisa, misalnya kayak apa tadi seperti kata Bu Yanti yang guru sebagai posisi sebagai kontrol guru ini
ternyata saya selama ini sebagai apa gitu. Itu sangat benar-benar sangat memberi saya pembelajaran sekali. Ternyata saya selama ini agak malu mengucapkan, jadi nggak usah saya ucapkan ya. Tapi saya jadi tahu berarti untuk kedepannya, sampai tadi dijelaskan sisi negatifnya. Oh berarti bisa jadi anak ini pas di rumah dia seperti ini gitu. Saya bersyukur tadi ditampilkan juga sisi negatif dari apa yang saya perbuat biasanya. Itu akan menjadi refleksi buat saya kedepannya supaya saya tidak melakukan hal itu lagi begitu. Gitu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ella. Selanjutnya dari kelompok yang sebelah kanan. Karena terima kasih. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan hari ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya, mulai dari tadi yang pertama mulai membedakan antara hukuman dan konsekuensi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sebagai guru melalui pelajaran apa tadi yang posisi kontrol guru itu kita tahu posisi kita sebagai guru. Yang posisi kontrol guru itu ada 5 tadi. Yang pertama guru penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer, dan tentu yang terakhir tadi yang tahapan segitiga restitusi itu yang memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Jadi saya terima kasih untuk kegiatan hari ini tentunya menambah wawasan kita sebagai guru. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mas Ella. Yang mau ditambahkan silakan Pak Mus. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Said sudah cukup Pak, karena sudah mewakili semua disampaikan teman-teman juga. Yang jelas dalam kegiatan ini saya jadi tahu tentang diri saya sendiri sebagai apa dan kebutuhan sebagai manusia itu seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga atas keterlibatan teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lebih perdalam sama-sama dan bisa kita implementasikan di dalam kelas masing-masing dengan semangat, dengan moto bahwa kita memang harus berubah dalam menjunjung budaya positif di setiap pembelajaran yang kita bersamai. Terima kasih.